Yang saya tawarkan kepada anda, hai dunia yang terhilang, bukan agama. Yang kutawarkan kepadamu adalah kehidupan kekal. Dan itu ditemukan tidak di bawah nama siapapun kecuali dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Lepaskan kamu. Coba. Aku sekarang. Kasih sayangmu dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu alami sekarang ini. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayang. Yang saya tawarkan kepada anda, hai dunia yang terhilang, bukan agama. Yang kutawarkan kepadamu adalah kehidupan kekal. Dan itu ditemukan tidak di bawah nama siapapun kecuali dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biar Roh Kudus saksikan itu. Ibu ini selama 2 tahun menderita kanker ovarium dan itu menyebabkan ibu ini tidak bisa duduk terlalu lama, karena apabila dia duduk terlalu lama sesuatu menekan di ovariumnya dan itu menyebabkan rasa nyeri yang begitu rupa. Dia begitu bersukacita karena setelah itu rasa nyerinya sudah tidak ada lagi. Dia bisa jongkok, dia bisa duduk bersila, dia bisa duduk lama, tidak merasakan sakit sama sekali. Puji Tuhan. Amin. Ini sempat di kemoterapi segala. Ya. Makanya rambutnya begitu. Iya. Tapi justru tambah cantik loh. Ya kan? Siapa yang merasa tambah cantik begini? Kasih tepuk tangan. Anak ini seminggu yang lalu mendengar kesaksian bahwa Tuhan bisa menumbuhkan tangan atau tulang. Menumbuhkan tangan. Dan setelah dia cek di rumah, dia mengeluh kepada orang tuanya, ternyata tangannya beda 2 cm. Tangan kirinya beda 2 cm. Kemarin datang, tidak terjadi apa-apa, namun pada hari ini oleh iman, mamanya mengajak dia ke tenda kesembuhan, dan apa yang terjadi di sana, dia merasa ada sesuatu yang menekan di dadanya, dan ada yang mengalir di tangan kirinya, dan Tuhan menumbuhkan tangan kirinya menjadi sama panjang. Haleluya. Setelah dibawa ke tenda kesaksian, ternyata setelah dicek, kaki kirinya juga lebih pendek. Oh, Dan Tuhan juga menumbuhkan kaki kirinya. kedua-duanya rata sekarang. Oh, haleluya. Ratakan tangannya. It's okay. Kakinya juga sudah sama rata. Pinggulnya tidak akan sakit lagi. Tuhan Yesus menyembuhkanmu. Dan ini adalah mamanya. Oh, haleluya. Kasih God bless you, tepuk tangan bagi mereka. Yang tidak baik dari setan, yang palsu dari setan, yang tidak murni berdasarkan firman Tuhan dari setan. Jika orang ini Roh Kudus, tanya dia, contohnya kitab suci di mana? Ini bukan karunia yang baik. Ini karunia kopi yang tidak bertanggung jawab. Adakah Paulus gini-gini? Ada tidak? Adakah Petrus jatuh terpelanting lalu membukanya tidak sadar, matanya tutup? Ada perempuan yang jatuh di dalam torrent to blessing sampai roknya terbuka, kelihatan celana dalam. Saya kira Roh Kudus tidak mengerjakan hal ini. Roh Kudus tidak mentidurkan rohani kita. Roh Kudus tidak membiuskan semangat kita. Dan Roh Kudus tidak membiarkan anak perempuan perawan jatuh, roknya terbuka, kelihatan celana dalam. Itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus membangunkan otak kita. Roh Kudus menjernihkan ingatan kita. Roh Kudus menyegarkan rasio kita. Dan kita akan hidup tertib, hidup baik-baik, hidup suci. Itu anugerah yang baik. Karena istilah dari itu Yakobus, karunia yang baik dari Allah. Jadi baik itu harus dimengerti. Jangan campur dengan karunia yang tidak. Persatuan yang dislogankan itu hanyalah datang ke gerejaku. Mari kita bersatu di sini. Kenapa bersatu di sini? Kenapa bersatu tidak di Vatikan? Kenapa bersatu tidak di Ciniwa? Saudara-saudara, iklan persatuan
dan idaman persatuan yang palsu sudah membuat banyak gereja penyeleweng menjadi gereja paling besar. Itu sebab saya dari muda saya melihat tipu muslihat dari iblis dalam memecahkan gereja. Makin lama makin berslogan bersatu, tapi makin palsu. Yang sudah bersatu di dalam satu kelompok yang salah, sulit keluar lagi untuk bersatu sungguh-sungguh. Dengar baik-baik. Itu sebab saya berkali-kali berkhotbah di sini. Pada waktu gereja yang ajarannya salah, makin bertumbuh, itu bukan makin mulia, makin malu. Kalau gereja yang ajarannya salah, berkembang terus, bertumbuh terus. Lalu mereka menganggap roh Tuhan menyertai mereka. Mereka mengatakan Tuhan memberkati mereka. Saya merasa sedih sekali. Karena ajarannya sudah salah. Pertumbuhan itu pertumbuhan palsu. Karena doktrinnya menyeleweng, perkembangan menipu sendiri. Orang Tionghoa mengatakan, bagaimana kelihatan lebih gemuk? Selain sehat, selain engkau makan nutrisi, gizi yang cukup, menjadi gemuk, menjadi sehat. Ada cara kedua, yaitu pukul sendiri. Sudah bengkak, lalu menghibur diri. Sudah gemuk, sudah. Kegemukan karena bengkak, bukan kesehatan. Gereja yang bertumbuh, besar sekali, puluhan ribu anggota, tapi tidak ada ajaran yang benar. Itu gereja yang palsu. Itu gereja dengan pertumbuhan yang mempermalukan diri. The more you grow, the more shameful you are. Saudara-saudara, saya adalah seorang pendeta yang sangat sulit hidup di dalam pelayanan saya. Karena saya menuntut dua ini bekerja satu dengan lain. Pertama, keep the quality. Kedua, pursue the quantity. Kalau kita mau pelihara kualitas, kita selalu kehilangan kuantitas. Kalau kita mengejar kuantitas, kita selalu sulit mempertahankan kualitas. Itu sebab di dunia, engkau lihat dua macam gereja. Yang besar, kacau balau doktrinnya. Yang doktrinnya benar, selalu tidak besar. Saudara-saudara, because you say you have the quality, and you never pursue quantity. Stephen Tong bukan begini. Kita percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Elohim yang sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah, saudaraku. Saudara, kalau Anda punya minyak di tangan, angkat bersama dengan saya dan yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja lewat apa yang saudara imani. Angkat minyak di tanganmu dan kita berdoa, dan setelah itu olesi bagian yang sakit di bagian tubuh saudara semua. Percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku datang kepadamu bersama umatmu di media sosial, mengangkat minyak di tangan kami. Kami berdoa bahwa Engkau memberkati minyak ini, mengurapi minyak ini, dan ketika kami mengoleskan bagian yang sakit pada tubuh kami, terjadi mujizat-Mu di dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa Engkau Elohim yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, karena Engkau pencipta kami. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Percaya saudaraku bahwa bukan minyak yang menyembuhkan Anda, tapi kuasa Tuhan yang bekerja.